Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Iza dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi debat kali ini, yaitu banyak tayangan televisi yang merusak moral bangsa. Ya, di sini saya sebagai tim afirmatif menyetujui mosi tersebut. Kenapa? Karena saat ini sudah banyak perusahaan televisi atau siaran televisi yang hanya mengutamakan keuntungan tayangan yang mereka pertontonkan tanpa melihat kualitas dari tayangan tersebut. Ada beberapa tayangan atau konten televisi yang bisa merusak moral bangsa dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu sinetron-sinetron masa kini sudah banyak sekali mempertontonkan adegan kekerasan, adegan perkelahian, adegan percintaan yang tidak layak dipertontonkan, atau bahkan adegan perkataan kasar yang tidak contoh dan tidak baik untuk ditiru. Faktanya, sekarang dengan dipertontonkannya hal tersebut, banyak sekali anak kecil atau remaja sekarang mulai bercintaan di sekolah. Itu bukan hal yang patut untuk diteruskan. Maka dari itu, jika terus-menerus hal tersebut dipertontonkan, generasi kita akan mengalami kemunduran moral. Karena dalam sebuah penelitian dilakukan oleh American Psychological Association atau bisa disebut APA pada 1995 yang menyatakan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik, sedangkan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk. Penelitian ini juga memaparkan kesimpulan bahwa perilaku buruk yang dilakukan seseorang berasal dari tontonan mereka sejak kecil. Tontonan mereka sejak kecil ya. Jika tayangan yang tidak sesuai moral bangsa diteruskan atau dipertontonkan pada anak kecil atau pada remaja, itu pasti akan berdampak buruk untuk kedepannya. Yang kedua, konten tayangan yang akan saya bahas adalah reality show. Siapa yang tidak tahu reality show? Banyak sekali reality show yang menyimpang dari isi siarannya, membuat cerita sarana dibuat-buat atau sebuah rekayasa yang hanya mengejar rating semata tanpa mengutamakan kesan yang diterima masyarakat dari tayangan tersebut. Hal tersebut menjadi fenomena yang menarik karena tayangan di Indonesia berlomba-lomba mengambil simpati masyarakat demi keuntungan semata tanpa memikirkan dampak dari tayangan tersebut. Jadi, dari sini dapat dilihat bahwa kualitas penayangan televisi di Indonesia sudah sedikitnya mengalami penurunan dari dua konten tersebut, terutama dapat kita lihat dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. 171 juta rakyat Indonesia menggunakan internet, lebih meminat kepada internet, dan 93 juta masyarakat Indonesia memilih menonton YouTube dibandingkan dengan televisi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih hiburan-hiburan yang lebih mengedukasi atau lebih menghibur dari YouTube daripada televisi. Ya, sekarang sudah banyak yang televisi menayangkan sinetron reality show atau tidak pantas seperti itu. Karena menurut APP, sejak tahun 2014 yang lalu, penayangan televisi yang aman ditonton oleh anak-anak hanya sekitar 15%. Angka yang kecil. Jika dibandingkan dengan tontonan televisi Indonesia yang sangat banyak. Ya, kita bisa lihat juga fakta-faktanya. Dulu masih banyak sekali kartun animasi ya yang lebih mengedukasi atau banyak menghibur anak-anak. Dan sekarang mulai terkikis oleh sinetron-sinetron Indonesia karena pertelevisian Indonesia lebih memilih keuntungan atau bahkan mengejar rating dibandingkan dengan kualitas kontennya. Jadi, saran saya ke depannya, semoga KPI maupun perusahaan pertelevisian lebih bisa menyaring atau memilih tontonan-tontonan yang layak untuk rakyat Indonesia atau untuk kepada semua masyarakat Indonesia serta anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Ya, ingat bahwa generasi bangsa itu lebih mahal daripada keuntungan yang didapatkan oleh sinetron atau reality show, ya seperti itu. Sekian pendapat dari saya tentang debat mosi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.